Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifina bi anwa'it ta'ati wal yaqin wa syaraha sudurahum bil ihsani wa hifdzi ahkamiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min ahwali yaumil jazaa'i wad din. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uutsu basyiran wa nadhiran wa hudan wa rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang Allah muliakan dan hormati para jamaah musalla at-tauhid rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, Habibina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amda'adil hukama yastaqbilu Ibn Adam arba'un nubuwat. Diriwayatkan dari sebahagian hukama bahwasanya manusia, anak Adam atau anak cucu Nabi Adam alaihi salam dihadapkan kepada 4 perenggut. Biqamin nun wa hiya allati taghlibuhu. Yantahibu ayyakhudhu bil qahri malakul maut ruhahu. Yang pertama merenggut atau mengambil dengan cara paksa oleh malaikat maut akan rohnya. Setiap kita yang hidup pasti akan merasakan mati. Setiap kita yang hidup karena ada jasad dan roh, dan satu saat malaikat maut akan mengambil roh dari batang tubuh kita. Di saat roh diambil dari batang tubuh kita, mata yang asalnya melihat kada bisa melihat lagi. Telinga yang asalnya mendengar kada kau mendengar lagi. Batis nang kau berjalan kada kau berjalan lagi. Awak pun kada kau bergerak lagi. Dan ketika malakal maut akan mencabut roh seseorang, maka orang yang akan dicabut roh itu akan diperlihatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk malaikat maut. Suami yang ada di samping tidak bisa melihat malakal mautnya sidin aja seorangan. Anak yang ada di higa kada kau melihat malakal maut, seluruh keluarga yang berkumpul di situ kada ada yang bisa melihat malakal maut, cuma sidin aja yang bisa melihat malakal maut. Orang yang anak meninggal inilah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk malaikat maut. Baik dalam keadaan bentuk yang elok ataupun dalam bentuk keadaan yang buruk. Tergantung amal ibadah seseorang yang akan meninggal dunia tersebut. Mudah-mudahan kita semua nantinya di akhir hayat Allah perlihatkan malaikat maut dalam bentuk
yang sangat indah dan elok dipandang mata. Harum yang kita merasakan nikmat yang tidak terkira ketika memandang malaikat maut. Na'udzubillah, jangan sampai memandang malaikat maut dalam keadaan bentuk yang sangat buruk, bau yang sangat busuk. Dan ini satu pertanda bahwa orang tersebut adalah su'ul khatimah apabila melihat malaikat maut dalam keadaan yang kada baik. Nah, apabila sudah tiba waktunya, di saat malaikat maut menampak, maka dia tidak kenal lagi dengan keluarganya, tidak kenal dengan istri dan anaknya, tidak kenal dengan saudara-saudaranya. Maka mulailah malaikat maut mencabut rohnya. Dicabut, ketika dicabut itulah timbul penyesalan yang begitu besar di dalam hatinya. Ya Allah, sampai waktunya sudah. Ya Allah, ulun begitu banyak diberikan umur begitu lama, diberikan umur yang begitu panjang, diberikan umur lebih dari 50 umpamanya. Tapi umur yang lebih dari 50 itu ulun sia-siakan untuk mengejar dunia. Siang malam yang dipikirkan adalah dunia, siang malam yang disesai adalah harta benda, sehingga kada ingat lagi lawan waktu beribadah kepada Allah. Orang Jumatan, orang adzan, orang sembahyangan, ya Allah sibuk bagawi. Nah, timbul di situ titik wajah mata menangis. Ya Allah, adakah kesempatan lagi ke sana? Di saat orang asik-asiknya tidur, dia bekerja untuk mencari harta benda dunia, padahal sudah banyak diberikan oleh Allah, tapi tetap merasa kurang dan kurang dan kurang, sehingga kada ada waktu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh yang seandainya diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada gawian. Pertama, gaji ganal tapi sembahyang tertinggal. Yang kedua, gaji sederhana sedikit tapi sembahyang tagawi. Mendingan ambil yang sedikit tapi sembahyang tagawi. Hati nyaman, duitnya berkah. Tapi nang alih itu nyonya nang di belakang ini. Nyonya ini nang makan duit. Namanya aku ni nak bergawe dengan sederhana jadi si pengajian sedikit, yang penting sembahyang. Oh, laluan aja nang di belakang gue sembahyang tu kan menyugi hakan. Mari belajar. Dan kita cari hidup di dunia bukan masalah banyak hartanya, tapi berkahnya. Berapa banyak orang bergelimang dalam harta tapi tidak berkah, habis. Banyak orang yang hidup sederhana tapi berkah, cukup. Timbul menyesal kenapa kada Anda sama sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang 5 waktu, Jumat aja ketinggalan. Apakah lagi sembahyang subuh? Sudahnya subuh. Bangun jam 9. Orang habis berangkatan sudahnya kudu makan. Nah, karena mencari kita dunia satu mata. Melihat malaikat maut, dia timbul, ya Allah ya Rabb, banyak Engkau berikan harta kepadaku, banyak Engkau berikan berbagai macam kekayaan kepadaku, tapi sayang ya Allah ya Rabb, belum sempat ulun bersedekah. Ya Allah, izinkan ulun untuk bersedekah walau cuma sedikit ya Allah. Karena kawat lagi. Makanya tabungan nang saldonya nang nolnya katakan hitungan tuh dikurangi. Nolnya nang sampai 9 biji, mau berapa lagi sih itu? Kalau 1 juta berapa biji? 6. Kalau 7, 10. Kalau 8, 100. Kalau 9, ember. Majelis taklim di mana-mana banyak orang menyampaikan pengajian. Bahkan di Samarinda ini kada hitungan kada satu pun nang ada yang datangi. Apalagi ini biar nyaman badan kita anak menuntut ilmu, walaupun misalnya sibuk kau aja sambil live streaming atau pengertian. Live apa namanya? Streaming ya. Live streaming. Nah, kawan menuntut ilmu.
Tapi kalau kita nonton ilmu self training itu duduk buju-buju, duduk bangun kawan lah, tutup bapak pakaian yang bagus, niat akan nonton ilmu. Ini tanda mau bisa orang handuk mau duduk nanti ini. Oh aku akan nonton majelis. Nah apalagi nanti tuntun tuh walaupun ada live streaming dari nama guru sekumpul tuh pada pandat nonton. Supaya kita dapat ilmu. Nah jadi malaikat maut kena datang waktunya untuk merenggut roh yang ada di batang tubuh manusia. Dan Nabi Ibrahim seperti yang pernah Allah sampaikan sudah dilihatkan oleh Allah tentang kayak apa bentuk malaikat maut itu sudah tahu sih. Kita ini kada tahu nang kayak apa bentuk malaikat maut. Nabi Ibrahim itu bentuk yang paling bagus sudah dilihatkan, bentuk yang paling menakutkan pun sudah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yantahibul warasatu bi fatahat jam'u warid ma lahu ba'da wafatihi, dan ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya akan mengambil hartanya sesudah dia meninggal dunia. Yang merenggut harta peninggalan itu adalah ahli warisnya. Berapapun yang ia tinggalkan ketika dia meninggal dunia, harta banyak, mobil banyak, rumah banyak, duit kada kahitungan. Ketika dia meninggal dunia, maka anaknya yang membagi, istrinya yang mendapatkannya. Maka timbul ini orang menangis, ya Allah ya Rabb, ulun kada ada sanggup kesan akhirat. Kenapa garang? Semuanya ditinggal di dunia. Orang yang paling jahat jar Nabi adalah orang yang meninggalkan berbagai macam kebaikan untuk keluarganya, tapi dia datang kepada Allah dengan berbagai macam kejahatan. Maksudnya anak istrinya ditinggali harta yang banyak, tapi dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak ada sama sekali pahala di bidang sedekah, zakat dan lain sebagainya. Hanya meninggal dunia, anak sibuk sudah mengurusi harta. Anak sibuk berebut. Ulun toko 5 buah, ulun yang paling tuha. Dia nampak nama, ulun tanah yang di jalan proyek itu 20 kapling. Ada tahu tanah orang ambil juga. Biar nang begini, ulun yang merawat abah, berebut, becakut. Harta tuh kalau warisan kan perlu ditukarkan sama aja. Yang penting lelakian. Yang berbeda dengan bibinian. Kenapa berbeda dengan bibinian? Karena bibinian ada laki yang mengongkosi. Lelakian yang mengongkosi bininya. Makanya lelakian lebih banyak pada bibinian. Yusikumullahu bidzakari, yusikumullahu fi auladikum bidzakari mithlu hadhil unthayain. Belum lagi kering kubur orang tuanya, anaknya sudah berabut, mengambil sertifikat, mengambil ini dan itu, mengamanahkan macam-macam. Jangankan berpikir hendak menahlilakan atau sembahyang hadiah atau berdoa untuk mama atau abahnya yang sudah dikubur, malahnya sibuk mengurusi surat tanah. Orang yang dicari itu bila orang tua meninggal itu surah Yasin. Jangan surat tanah namanya cari. Allah, ini surat tanah namanya cari. Allah. Surat Yasin dibaca. Harusnya pun ada di bisi anak banyak. Anak ada berempat gantian, belum ngaji atau di mama masih belum dikubur atau abah belum dikubur, sidin masih ada di rumah gantian ngaji kan, dan anak adik gantian sampai yang dimandikan, sampai dikapankan, semalangan misalnya lah. Ada nanti malam di rumah gantian supaya rohnya tenang. Ngajiakan nih kada, ngajiakan kada, nungguin kada, ambil yasin disusun, di kepala sidin, di parut sidin, di bati sidin, itu kada ada manfaatnya. Yasin itu akan mendatangkan manfaat bila dibaca, mau diandak aja kada.
Kadang tidak hendak lewat itu. Nah, ini dibacakan. Jangan cuma mengurusi harta ini. Makanya hendaklah sebelum kita meninggal dunia, kita didik anak-anak kita supaya bisa menghadiahkan Yasin ke neneknya, menghadiahkan Yasin ke kaitnya, mendoakan kait lawan neneknya, supaya mau kita meninggal dunianya sudah terbiasa. Oh, ini abah meninggal dunia, berarti untuk abah bacakan. Bagi bacaan Yasin sudah lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Dalam nama Rasul nyaman. Ya Allah, benar untuk abah ulun nyaman. Amun orangnya ada bisa ngaji, abahnya meninggal yang baca Yasin, Yasin, nah enak itu. Wal Qur'anil hakim jenah atau punta-punta lah. Nah, wal Qur'anil hakim punta-punta. Jadi biar penting ini dasar sanggup kita akhirat. Kita banyak di antara kita yang berpikir bagaimana supaya anaknya bisa rumah sebuah seorang, supaya anaknya hidupnya nyaman, supaya anaknya kayaknya hidupnya terjamin, inya keluarga ada sudah berisi usaha dan lain sebagainya. Kita sibuk memikirkan itu. Kita kadang memikirkan kalau aku meninggal dunia anakku ini bisa kadang mengirimi aku. Kalau aku meninggal dunia anakku bisa kadang sholat hadiah. Kalau aku meninggal dunia anakku bisa kadang mintakan ampun kepada Allah kesan aku. Maka ujar Nabi, salah satu bentuk doa, salah satu bentuk pahala yang terus bisa mengalir ketika orang ini dalam kubur adalah doa anak saleh yang mendoakannya. Dan salah satu bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tuanya adalah yaitu ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, wal istighfaru lahuma, dia bisa memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni mama abah ulun. Namun kalau kita bisa sembahyang hadiah tak beratan, sembahyang hadiah bukan bisa amaliyah di situ, berarti ada sembahyang hadiah. Karena sembahyang hadiah adalah berdoa, Allahumma inni sholatu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ba'atha ila qabri, siapa sambat, la qabri titik-titik sambat orangnya. Ya Allah, dikirimkan pahala sembahyang kepada kubur siapa. Allahumma ini sholatu hadhihi sholat, ya Allah, ulun sembahyang ini sholat ya Allah. Wa ba'ats thawabah, ya Allah, utus kirim pahalanya nih ila qabri, ke kubur siapa. Jadi nama kuburnya gembira, senang. Kadang cuma memikirkan harta. Anak bila mulainya 7 tahun sembahyang, jangan cuma sembahyang aja, tapi kita ingatkan, nak sudah berdoa kah? Angkat tangan sudah kah? Angkat. Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kada boleh berdiri nak kecuali kamu 5 kali membaca. Mulainya umur 7 tahun itu sudah dilatih sampai itu. Jangan berdiri dulu, baca dulu Rabbil firli. Maka rata-rata anak kita ini umur 5 tahun pun banyak menghafal Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rata-rata apa? Nang tuh ada apa rugi benar. Kasihlah mangkal-mangkal di jejak lunak-lunak, orang tua ada bahas, tua ada hafal, tahu benar anak. Gitu. Tapi yakin beradaan hafal gitu. Nah hebat tuh anak ketika ditinggali warisan, tanah abahnya banyak berisi, sekalinya ia mengganang abahnya nih, ya Allah ya Rab. Ini abah lu nang tuh mengumpulkan duit nukar tanah nih, akhirnya dia berniat, siapapun anak membangun pesantren, maka dihadiahkan atau dihibahkannya tanah itu. Ada mendengar orang anak membangun pesantren tahfiz Al-Quran, lalu dia berniat, Pak Ustaz, lu dengar dia membangun pesantren atau pesantren salafi, pesantren apa pesantren yang kayak cabang Pemangkin, kayak cabang Martapura kan misalnya kan. Oh Ustaz, biar kan mau pesantren tadi, ingin, tapi kami ini kan diisi tanah, guru-gurunya ungkap aja kan ini tanah ada
nah ada tanah ulun wakapakan tapi niat pahalanya gesan abah ulun. Nang anak nama wakapakan dapat pahalanya, nang abah yang diniatkannya pun dapat pahalanya, sedikit pun kada kurang pahala nang anaknya nang menghadiahkan untuk abahnya. Mamaknya diniatkan juga dapat pahalanya dan kada kurang pahala si anak tadi. Itu beda pahala lawan duit. Duit kalau 1 juta dibagi, mama 300, abah 300, kakak 300, tinggal 100. Itu duit. Tapi kalau pahala ada kurang sedikit juga pun. Makanya ujar Nabi, tasaddaqu ala anfusikum wa ala ahlikum wa ala amwatikum. Bersedekahlah untuk diri kalian dan untuk keluarga kalian yang sudah meninggal dunia. Karena kurang pahala, makanya jangan pelit kita pahala nih. Maksudnya niat akam saya benar meninggal ya Allah pahalanya gesan si anu. Tapi kawan yang masih hidup harus saya buat. Sampai masanya tuh kayak nang harta itu ditinggalkan gesan orang. Ada waktunya. Menangis dalam kubur. Kenapa menangis? Nungguin adakah anaknya menyedekahkan dosen mama dalam kubur, dosen amal dalam kubur. Nah kan biasanya di Jumat tuh kami terima wakaf langsung dari hamba Allah, pahalanya untuk si fulan bin si fulan misalnya itulah gembira nunggu balik ditunggui paling tidak malam Jumat oleh orang tuanya atau hari-hari yang biasa tuh mana kiriman anakku adakah kiriman sedekah. Makanya kita biar peribahasa membuat kotak amal pun diadakan. Nah membuat 10.000 dosen mama abah. Bersedekah orang dalam hati itu sudah bisa berkabar. Oleh membuat kotak amal dosen mama abah ada dalam hati aja dosen mama abah, maka biar sampai wahannya. Dan itu sepakat aja bahwa kalau sedekah itu sampai bahwa percaya mati dan itu sudah kaya. Karena orang tadi kalau sampai gitu orang daripada hak Nabi menyuruh udah percaya itu. Au bidhamil fath jamu khasim wa hum min lamah lahumul haqqu ala man zalamahu bi akhdhi amwalihim aw bi ghadiyabihim aw bi dharbihim mathalan aw bi ghairi dzalik. Dan musuh-musuhnya atau orang yang dizaliminya akan merenggut pahala amal ibadahnya. In kana lahu amalun shalih, apabila dia mempunyai amal saleh, wa illa humila alaihim dhanbuhum. Apabila dia kada bisa amal saleh, maka dosanya dipikulkan kepadanya. Tadi ngomong kan, wa yantahabul khusama, orang-orang yang mempunyai hak tadilah nih wa hum lahumul haq ala man zalamu bi akhdhi amwalihim. Mereka itu adalah orang yang mempunyai hak atas yang dizaliminya bi akhdhi amwalihim, dengan mengambil hartanya, au bi qadiyatihim, atau menggibahnya, au bi darbihim masalan, atau dengan memukulnya pemanya, au bi ghairi, atau lainnya amal akan amalnya. In kana amal shalih fa inna huminu alaihim dhanbuhum. Apabila dia punya amal saleh, yang diambil. Apabila tidak punya amal saleh, maka dosanya dipikulkan. Maksudnya apa? Di akhirat nanti ada orang-orang yang akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala agar diambilkan pahala dari orang yang menzalimi waktu di dunia. Nah, misalnya si Ali meninggal dunia, tapi waktu di dunia dia pernah mengambil harta orang lain, dia pernah menghutang kada bayar, dia pernah menipu orang lain, maka hendak diambil duit di akhirat kada ada lagi duit. Di akhirat kada berfungsi lagi duit. Kalaupun misalnya disambung duit, umpamanya kada terpakai lagi duit. Kada terpakai duit. Nah, lalu apa yang diambil? Apabila bisa amal saleh, maka amal saleh diambil diberikan kepada orang yang zaliminya tadi. Yang diambil hartanya. Apabila dia kada ambil si amal saleh, maka dipikulkanlah dosa-dosa nang orang dizalimnya kepada orang yang menzaliminya. Au bighdiabihim, atau menggibah mereka.
nyambati mereka membicarakan kejelekannya, dan ini kita ajak terang ada perasaan. Kadang duduk lewat nomor mobil kawan kasih apa kasam berarti tidak baratnya mobil warisan kalau dari sahur yang warisan apa kaitannya kawan kita. Karena mulai orang menggelong amas banyak juga amas palsu. Kenapa ya kawan jadi kan orang lain baru nak mengharap gitu. Dia pelakuan kada tahu pahalanya banyak diambil, Aku bicara bihim atau memukul mereka, hati-hati jangan berjagawan di dunia ini. Mantap-mantap jatuh kata kawan nampar orang. Hati-hati lihat di akhirat kita diambil orang pahala. Hati-hati. Aku ini orang itu mana nampar orang 110 ada sudah. Bangga, nah itu hati-hati. Jangan sembarangan, jangankan biar kita ini lawan manusia. Kucing kita pukul ada gambirnya. Kayak bicara betul-betulnya cukup istighfar minta ampun kepada Allah. Ada usah minta maaf kalau kucingnya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kucingnya lu akal gitu. Hati-hati mukul orangnya, jangan mentang-mentang kita awak karena gagah pulang awak lah. Apa binar kawan marahnya tuh? Hari-hari sejak olahraga mata petang nyur. Sampai betul. Kalau wani orangnya nampar orang terus, menampar orang itu ada hitungannya dengan dia. Ada hitungan. Apalagi mengambil tanah orang, mengangkat tanah orang aja mana boleh, apalagi mengambil. Apa bedanya? Mengambil mengangkat, kalau mengangkat sedikit, kalau mengambil banyak. Kalau hanya 2 kilan, sekilan, 2 kilan tuh mengangkat. Semeter mengangkat, kalau 2 kapling. Itu juga tanah. Jangankan orang Islam, orang non-Muslim pun kada boleh kita zalimi, kada boleh kita ambil tanahnya. Pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka yang naik menjadi khalifah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau tinggal di kota Madinah, beliau hidup sederhana, beliau hidup apa adanya, rumah beliau pun gubuk biasa, kada ada isi istana, kada ada isi singgasana dan sebagainya. Kada ada nang kayak hubungan pejabat itu kada ada sama sekali. Kada ada. Lalu di Mesir ada gubernur. Gubernurnya dia bawa khalifah itu presiden kelasnya. Sekalinya ada gubernur bawahan Sayyidina Umar di Mesir. Saking luasnya kekuasaan Islam di saat itu sampai Mesir itu bawaan Madinah. Daerah kekuasaan Madinah. Amr bin As jadi khalifah. Lalu hidup mewah. Istana rumah luas, tapi sayang ada satu rumah yang merusak pemandangan. Rumah orang Yahudi. Yahudi ini kan ada rumah orang Yahudi persis di depan istana yang rencana Gubernur Amr bin As ini hendak dijadikan masjid. Kalau masjid kan artinya depan istana bagus, orang sembayangan nyaman. Tapi ada satu gubuk nang mengganggu, dibujur mengganggu, sakit mata melihat. Karena kada kontras sama sekali. Ini istana mewah, di sini gubuk riuh, hendak gubuk sudah gubuknya. Akhirnya dipanggillah orang Yahudi tadi. Kata Amr bin As, suruh ke istana di Kiau. Kai orangnya Tuhan. Tanah yang di situ ampun pian kak gubuk itu tinggi. Jual kan? Kada ulun jual. 2 kali lipat. Kada ulun jual.
3 kali lipat kada ulun jual, 5 kali lipat kada ulun jual. Mahin juga kayaknya kada ulun jual. Akhirnya rupanya Amr bin As ini keringitan waktu kain ini berangkat kemana Pak. Akhirnya diratakan lawan tanah, digusur, habis rumahnya, dibangun masjid. Kain ini sidin sedih, rumah hilang, dibangun masjid. Lalu sidin berpikir kayak apa caranya mencari keadilan. Oh, gubernur ini masih ada atasannya lagi, itu khalifah. Baik datangnya aja sudah khalifah ke kota Madinah. Perjalanan dari Mesir ke kota Madinah itu jauh ya, jauh. Akhirnya berangkatlah dari kota Mesir, berangkat menuju kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, bertanya di mana istana Umar bin Khattab, istana khalifah. Dikiranya istana dalam bayangan benaknya ini, dalam hatinya dikiranya tinggal di istana, tempat yang mewah, duduk di singgasana. Ternyata ditunjuk orang tuh rumahnya di sana, ada jauh pada masjid. Tapi orang itu ada yang berapa di muka masjid itu. Nah, Sayyidina Umar waktu itu berbaring di bawah pohon korma persis di muka Masjid Nabawi. Berapa? Ada berlapik-lapikan. Seorang khalifah, seorang pejabat yang tertinggi di zaman itu berapa di bawah pohon korma. Datang ke situ. Pian enggak khalifah. Ya. Bingung, ini orang Yahudi bingung kenapa khalifah beda jauh dengan gubernur. Apa kabar pian datang ke sini? Ulun nih anak emak adukan, ulun didolimi. Apa nang didolimi pian? Rumah ulun digusur, diambil, dibangun masjid. Di mana? Di Mesir. Sayyidina Umar itu langsung habang, marah sin. Lalu ujar sidin, TKI, cari tulang di situ, ambil tulang, diambillah. Bingung juga kayak ini jauhnya. Mesir ke Madinah suruh ambil tulang. Daripada nangkai di lumayan tulang. Ini tulang. Dan apa khalifah? Cabut pedang, garis lurus dari atas ke bawah, garis lagi dari kiri ke kanan. Jadi model kayak sit kene ulang. Pian bawa ke kota Mesir, serahkan kepada gubernur. Kainnya pian anak sarik sudah. Ulun ini ke Madinah mencari keadilan. Apa dijulungi tulang ini? Tulangnya di Mesir banyak. Ayo apa nama sini? Mencari ini tulang ini. Ulun ini anak mengadukan perihal ulun ini lawan pian. Ulun minta keadilan. Pian kan mencari keadilan. Nah, tulangnya keadilan bagi pian. Bingung dia sih. Mencari surat kan asalnya juga tuh, surat tanda tangan, cap kah, stempel kah atau jempol kah, asalnya juga. Ini tulang. Rasanya apa? Tulang berpikir. Ayo sudah bawa tulangnya bawa, untung ada dibuang sini. Makanya kita dijulungi tulang tuh oleh mati atau saya presiden julungi tulang bisa membuang di dalam badan. Tapi ada bawa tulangnya, bawa. Akhirnya sampai di Mesir, dijulung lawan Amr. Wahai gubernur, ulun dari Madinah, langsung takjub. Ulun bertemu khalifah, sidin titip salam lawan pian, ne tulang lesan pian, ne khalifah, ne ada titip tulang lawan pian. Amr bin As ini ambil tulang tu menggetar pian, menggetar tangannya, langsung pucat, muas keringat dingin tu mencucur di muka sidin. Makin bingung lagi orang Yahudi ini bingung banget. Tulang aja ditepuk-tepuk. Apa artinya tulang lo menggetar biar? Apa ucapan Amr bin As? Bongkar masjid, dirikan lagi gubuk ini, gubuk orang tua ini dirikan lagi. Masjid bongkar semuanya. Maka sudah mulai berdiri, bongkar. Ujar orang Yahudi, ujar Kaidan, jangan main bongkar-bongkar, tengok dulu. Lu nambah takut, lu tambah bingung. Kenapa biar menerima tulang itu langsung aja nak bongkar masjid? Padahal Umar itu, Sayyidina Umar itu kan ada bepandir, kan ada ngirim surat, kan ada apa-apa. Lalu ujar Amr bin As. Amr bin As ini pintar ya orang. Paham apa yang dimaksud dari Umar. Baik. Kalau tulang ini dari orang lain itu dianggap biasa aja. Tapi ini tulang-tulang dari khalifah, biar tahulah maknanya.
Maknanya adalah ini peringatan bagi ulun, wahai Ammar bin As, meskipun kamu seorang gubernur, bagaimanapun tingginya pangkat dan jabatanmu, ingat akhir dari hidupmu nanti akan menjadi tulang belulang akhirnya. Kemudian garis dari atas ke bawah, ini adalah satu peringatan bagiku, wahai Ammar bin As, kamu harus berlaku adil baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, jangan pilih kasih. Kemudian yang menghilang dari kiri ke kanan itu adalah peringatan. Kalau kamu tidak adil, maka pedang pun akan bermain. Cucuk jangan kaidan pucat namanya ngambil kebawahan orangnya. Sekalinya peringatan keras dari Sayyidina Umar. Jadi hidup ini jangan sampai menzalimi orang lain. Ya. Apalagi urusan tanah atau menang dua kilan itu apa juga ditamparan tuh. Berilaan aja sudah. Berilaan aja sudah. Kamu di tangannya larang benar di sebelah indahnya aneh kemarinnya biar tuh ditumpirkan kamu ini ada apa? Misalnya kita ya aneh batas tanah kurang mengaku misalnya kesini lah di tanah kita aja dilakukan aja meskipun di dunia misalnya bujur pian di akhirat tuh pian yang panen pahala. Banyak orang tua lebih sih pahala, misalnya dosa biarnya dosa kita misalnya banyak, dosa kita dipikulakan kan berdosa lagi sudah. Jadi kan ada ruginya bang nanti itu ada ruginya. Tapi itu bang sayang, apalagi sama nomor kapling bagiannya. Nah kemudian yang terakhir. Nah perkataan Muhammad dari wayan dari dulu jismahu bil qabri. Nanti ketika mayit masuk ke liang kubur, yang akan memakan batang tubuhnya adalah cacing, ulat, belatung. Ya, nah kita tuh membaca tabarak tiap malam tuh supaya jangan sampai dimakan. Ada namanya di kubur yang dibongkar separuh api utuh. Ada hancur batang tubuhnya. Daerah mana tuh? Daerah pesantren juga. Separuh dari jenazah yang ada itu pada hancur. Padahal sudah ada yang 20 tahun, 15 tahun. Nah, ini yang bujur-bujur lanjutnya kisah mengarada untuk akhir itu kan saya sembahyang ya. Tapi kalau hancur, sakannya jauh ini mau mikro uyah jadi mau wadi rupanya. Rupanya asin tamaknya jangan mau hancur terus. Itu lain pulang ini bujur kada hancur bujur kada hancur lain nang tukang pikul uyah itu bisa gara-gara gawian pikul uyah kalau kada hancur dua wadi itu kan biasa tahu kan hancur wadi itu biar ambil aja haruan uyah itu 2 kilo haruannya 1 kilo uyahnya 2 kilo maka biar kada hancurnya biar tahun-tahun. Apalagi Vian mau makan bisa bujur-bujur. Nah, ada waktunya dengan kita masuk ke dalam kubur. Nah, kita cari ini, mumpung masih di dunia, siapakan amanan untuk supaya nyaman dalam kubur. Orang itu dilihat nyaman di dalam kubur atau kada. Sebagian bisa dilihat ketika di akhir hayatnya bagus. Ada orang yang berkisah, malam dia bini ulun berurai sebelum koma minta bacakan Ratibul Hadad di majliskan itu kan Ratibul Hadad. Kemudian bacalah Ratibul Hadad. Bini ulun membaca Ratibul Hadad itu kan zikir, sholawat, kuburan doa. Tolong sekali ulangi lagi membacanya. Separuh membaca koma. Kemudian malamnya meninggal dunia. Maka biar untungnya di dalam situ ada zikir. Nabi mengatakan man kana akhirat kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang akhir hayatnya la ilaha illallah niscaya masuk surga. La ilaha illallah terakhir ucapannya
Walaupun habis itu sidin seminggu koma, tetap yang penting terakhir ucap. Misalnya ini la ilaha illallah, habis itu koma karena bangun-bangun selama seminggu baru meninggal, itu masuk akhir kalamnya la ilaha illallah. Makanya kita tuh dibiasakan ucapan itu tuh zikir. Siapa tahu pas di manakah tahajud apakah dan zikir, habis itu pingsan pada bangun-bangun lagi. Nah, ini kadang bila tahajud ucapan lu ada bagus saja luar. Iya nang kalau kopi udah siup langsung pas mau umur. Nah, serajur umur itu. Baca buku. Nah, meninggal dunia, husnul khatimah kan sul khatimah. Nah, ucapannya kada baik. Mudahan lidah kita ini yang mendikir wadadaan. Nah, supaya artinya di akhirat itu berataan la ilaha illallah. Nyaman habis itu. Wa an ba'dil hukama man isyaghala bi syarfana buddha minan nisa. Berapa? Semenit lagi utang. Hampir sampai sini dulu. Ini nyambung baris baru belum kisah baru ulang. Hanya sampai sini aja. Mudah-mudahan berataan hidup berkah, meninggal dunia husnul khatimah, dan kubur kita Allah jadikan Allah menjadi jannah. Amin. Hadimnya wa ala kulli insar wa ala al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaallahu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqina fid din wa 'ala wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.